Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik. Oke. Bapak akan mengecek kehadiran anak terlebih dahulu. Langsung saja dari absen pertama. M. Fajri hadir. Denny Darmawan Ada Pak. Fahmi Aziz Hadir. Rizka Anggraini Hadir. Anissa Bella Hadir. hadir semua ya. Iya. Oke, langsung saja pemimpin ketuanya dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Amin. Saja ya, hari ini pertemuan pertama kita akan belajar mengenai materi ilmu kalam ya. Untuk itu akan saya sampaikan sedikit mengenai ilmu kalam. Apa sih tujuan kita mempelajari ilmu kalam? Ada yang tahu tujuan kita mempelajari ilmu kalam? Belum ya. Untuk mempelajari ilmu kalam, tujuan kita mempelajari ilmu kalam itu yang pertama, salah satunya yang pertama itu kita akan lebih meningkatkan keimanan kita atau ketahuan kita supaya menjadi keimanan kita ini menjadi lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, dan kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah memiliki keimanan atau kepercayaan di dalam diri kita. Itu salah satu tujuan untuk belajar tentang ilmu kalam. Selanjutnya, di dalam ilmu kalam itu ada pengertian ilmu kalam. Ada yang tahu ilmu kalam itu apa? Belum ada yang tahu? Mas Fajri bisa menjelaskan sedikit mengenai ilmu kalam? Belum Pak? Belum ya? Belum. Oke, untuk itu langsung saja nanti akan dijelaskan oleh kelompok 1. Hari ini kelompok 1 sudah siap? Siap ya? Salam Pak. Oke. Jadi nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama kali ini yaitu ilmu kalam, apa itu ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam, serta fungsi sampai dengan peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja untuk kelompok 1. Kalau sudah siap, langsung saja maju ke depan, presentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kalian. Langsung saja. Baik, izin memulai dulu. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam, dasar pembahasan ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam, dan fungsi ilmu kalam. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam secara terminologi menurut para ahli, yaitu salah satunya Ibnu Khaldun, mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional.
Jadi dengan demikian ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akliah. Yang kedua yaitu dasar pembahasan ilmu kalam. Dasarnya yaitu berupa dalil. Yang pertama Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Keseluruhan surat ini membahas tentang identitas Allah atau keesaan Allah. Yang kedua Quran surah Al-Furqan ayat 59. Ayat ini membahas tentang tempat Allah setelah menciptakan alam raya. Dan yang ketiga Quran surah Al-Fat ayat 10. Ayat ini membahas tentang kekuasaan Allah yang dinyatakan dengan tangan Allah atau kekuasaan. Yang ketiga ruang lingkup ilmu kalam. 1. Pembahasan ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam, pembahasan dalam ilmu kalam yang pokoknya A. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang sering disebut dengan istilah mabda'. Dalam bagian ini termasuk pula bagian takdir. Yang B. Hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah atau disebut pula wasilah meliputi malaikat, nabi atau rasul dan kitab-kitab suci. Yang C. Hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga ma'ad meliputi surga, neraka dan sebagainya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh kelompok yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fajri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang telah disampaikan oleh Saudara Aziz. Saudara Aziz telah menyampaikan tentang pengertian dasar dan ruang lingkup ilmu kalam. Di sini saya akan menyampaikan tentang fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam yang pertama yaitu untuk memperkuat, membela dan menjelaskan akidah Islam. Dengan adanya ilmu kalam bisa menjelaskan, memperkuat dan membelanya dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan yang kedua, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya timbul pertentangan itu. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan logika. Dengan ilmu kalam bisa memulihkan kembali ke jalan yang murni, pembaharuan dan perbaikan terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Sedangkan yang selanjutnya yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu kalam mengarahkan sasarannya kepada soal-soal kepercayaan atau akidah. Sedangkan ilmu fikih sasarannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriah mukallaf atau ahkam al-amaliyah. Ilmu kalam dapat menguatkan akidah dan syariat, sedangkan ilmu fikih berusaha mengambil hukum sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Objek kedua ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, maksudnya dengan Allah ya. Sementara objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Dan yang ketiga yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafah. Ilmu kalam dan filsafah Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan ilmu filsafat Islam adalah pembuktian intelektual melalui pengamatan dari kajian langsung. Ilmu kalam berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai ketuhanannya, sedangkan ilmu filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Yang selanjutnya yaitu peranan ilmu
yang kedua yaitu memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleransi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Guru. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya atau kerja kelompoknya. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai ilmu kalam, dasar pembahasan ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam sampai dengan peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sebab itu apabila yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan untuk kelompok yang lain. Jika nanti misal sudah paham, nanti akan Bapak jelaskan lagi mengenai ilmu kalam. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok selanjutnya atau kelompok lain mengenai ilmu kalam, boleh nanti langsung saja 3 pertanyaan ya. Untuk kelompok lain saya beri kesempatan untuk menanyakan 3 pertanyaan ke kelompok 1. Yuk silakan yang mau ditanyakan mengenai ilmu kalam. Sudah paham? Oh, siapa namanya Siska ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anggraini, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya. Tadi menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam dan salah satunya peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tolong jelaskan kembali Kak peranan ilmu kalam itu secara singkat dan tolong berikan contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memberi pertanyaan. Ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Kelompok 1 mana? Atau langsung jawab? Tampung dulu aja ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok berikutnya yang mau bertanya mengenai ilmu kalam, ada yang belum paham silahkan ditanyakan sebelum kita ganti mata pelajaran. Karena waktu kita sampai jam berapa ya? 11 ya. Nanti jam 11.30 atau jam 5 sudah selesai. Silakan. Izin bertanya Pak. Silakan untuk Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di sini saya akan menanyakan tentang fungsi ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana sih Pak? Adanya ilmu kalam itu kita sebagai manusia, dengan adanya ilmu kalam kita harus bagaimana menurut kehidupannya gimana agar tidak tersesat. Oke, intinya fungsi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya fungsi ini ya, fungsi dari ilmu kalam itu apa aja dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih. Berikutnya dari kelompok 3, ada yang perlu dipertanyakan? Satu lagi yuk, silakan. Mengenai ilmu kalam, yang pertama tadi ada apa aja, mulai dari pengertian ilmu kalam gimana, dasar pembahasan ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam, fungsi sampai dengan peran ilmu kalam bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Untuk kelompok berikutnya siapa? Bila mewakili kelompok berikutnya, silakan tanyakan saja mengenai ilmu kalam. Oh, nggak ada catatan. Mas Denny, Mas, catatannya kasihkan ke. Oh, belum ini ya, belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti besok lagi kalau ngumpulin yang banyak ya kelompok 1. Ya, Pokoknya dilihat temennya berapa gitu biar cukup. Kasihan temennya nggak dapat materi. Karena kita ini memang
belajarnya mengikuti kurikulum 13. Jadi kita bikin materi sendiri, tidak ada buku paket pun materi yang nyatu berapa. Oke, lanjut aja ke kelompok 3. Silakan apa yang ditanyakan. Sudah paham apa kelompok 3? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum ya ditanyakan. Kita di sini belajar bareng-bareng ya, belajar bersama, diskusi, semua sama saja. Nggak usah malu, nggak usah takut. Karena ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Itu istilahnya. Ayo nomor 3. Tanyakan saja apa yang ada di situ, tidak apa-apa. Sembari menunggu kelompok itu mempersiapkan pertanyaan, Bapak akan sedikit menjelaskan yang tadi mengenai ilmu-kalam atau mengenai pertanyaan yang sudah diberikan ke kelompok 1, kelompok 2 sama 3. 3 belum ya? 2 tadi ya? Iya. 2 sama kelompok 3. 3 ini ya Mas. 3. Jadi kan Mbak Siska tanya mengenai apa tadi? Peranan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Peranan dalam kehidupan sehari-hari mengenai peranan ilmu kalam ya? Ya. Ilmu kalam ini memiliki banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan sedikit mencupliknya dalam kehidupan sehari-hari itu peranannya gimana. Kalau kita memahami ilmu kalam, kan kita sudah menyinggung di awal tadi bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang ketawidan, ilmu yang membahas tentang keyakinan, keimanan. Jadi kalau menurut Bapak itu, kalau kita keimanan kita mempelajari ilmu kalam ini, otomatis keimanan kita akan semakin lebih kuat lagi dan akan sulit untuk menerima atau terpengaruh hal-hal yang merusak atau menurunkan keimanan kita. Itu sedikit cuplikan mengenai peranan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian gimana kalau kita sudah memiliki keimanan setelah memahami ilmu kalam itu, kok iman kita semakin bertambah, semakin kuat, itu akan menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika sholat udah azan, waktunya sholat, yang dulunya nantilah, misal nanti aja lah, gampang nanti, hanya karena kita sudah memahami ini mengenai ilmu kalam, bahwasanya ketawidan itu atau meningkatkan keimanan itu, kita akan lebih lebih tepat waktu lagi gitu melaksanakan kewajiban kita dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu cuplikannya. Gimana buat kelompok 3 sudah siap bertanya? Nah, itu jadi kurang lebih seperti itu. Mari menunggu kelompok 3 siapkan pertanyaannya. Sudah siap? Kalau belum, ya apa? Coba lagi untuk pertanyaannya Mas Denny mengenai fungsi ya Mas ya. Fungsi ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sangat banyak ya fungsinya. Apalagi kita seorang muslim, orang yang diwajibkan untuk mengetahui ilmu-ilmu agama, salah satunya yaitu tentang ilmu kalam. Nah, jadi ilmu kalam itu kalau kita mengetahui fungsi dan manfaatnya, insya Allah nanti kita menjalani kehidupan sehari-hari akan lebih mudah dan teratur, atau kita tidak terarah atau tidak seenaknya sendiri seperti itu. Jadi itu nanti akan dijawab oleh kelompok 2 mengenai peranan sama fungsi ya. Kelompok 2 sambil didiskusikan ya Pak materinya tadi.
tadi pertanyaannya. Gimana kelompok 3 udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di sini kan dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwasannya ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita percaya bahwa Allah itu wujud? Gimana? Ulangi intinya gimana? Kita harus gimana caranya mempercayai Allah itu Bahwa ada wujudnya Bahwa Allah Allah dengan lantaran iman tadi ya. Tuh, jadi intinya bagaimana cara kita mempercayai bahwa Allah itu ada. Dan dicatat, udah paham? Udah siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok? Atau didiskusikan kembali atau belum siap jawabannya? Kalau enggak didiskusikan lagi jawabannya yang tadi. Yang pertama peranan ilmu kalam bagaimana, terus fungsi yang ditanyakan Denny tadi, ya lanjut. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 3 ya. Tiga. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita mempercayai bahwa Allah itu ada, gitu ya. Ini langsung ini kelompok 3 dulu ya. Iya. Oke. Dengarkan ya kelompok 3. Sebelumnya begini ya, apa ya, kita bagaimana caranya untuk mempercayai bahwa Allah itu ada. Nah, sebelumnya saya coba mau bertanya, sampai ada itu karena siapa? Allah. Nah, Karena Allah atau karena orang tua? Karena Allah ya. karena siapa? Karena Nah, Allah yang tidak salah ada. dong. Alam semesta dan segala isinya itu kan ada karena ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan menurut ajaran agama Islam itu kan adalah Allah. Makanya Allah memiliki sifat wujud. Ya, cara membuktikannya ya seperti itu, adanya alam semesta ini dan segala isinya, yaitu karena ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah. Kemungkinan itu sudah dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Contohnya seperti ini, kursi atau meja yang sampean duduki atau yang sampean hadapi itu ada karena ada yang membuat yaitu tukang meja atau tukang kayu ya. Ya, sama saja seperti alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah puas atau masih ada yang ganjil gitu? Mana kalau 3? Sudah. Sudah paham ya? Baik. Jawabannya sangat bagus. Kelompok 2. Jadi itu ya, kita memang sebagai orang muslim harus mengetahui sifat-sifat Allah. Salah satunya sifat wajib bagi Allah. Nah, kalau kita udah paham sifat wajib bagi Allah itu apa aja, nanti apalagi kita ini sebagai orang muslim kan wajib kan itu baca. Kita nanti kalau udah paham itu semua, otomatis kepercayaan keyakinan kita akan semakin bertambah gitu. Nah, jadi apapun nanti yang kita ketahui itu memang benar-benar ada gitu. Seperti Allah misalnya, kok Allah itu wujudnya gimana gitu. Nah, kalau kita nggak hafal sifat wajib bagi Allah, ya kita bingung mau menjawabnya gitu. Kita kalau hafal itu insya Allah. Jadi
dengan menghafal sifat-sifat Allah, insya Allah kita dapat mengetahui apa saja kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Kelompok berapa yang dijawab? Pertanyaan di kelompok 2 yaitu kan peranan ilmu kalam dalam kehidupan seharian. Di sini kan ada 2 poin. Yang pertama, memahami makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Yang kedua, memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Maksud memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar yaitu seimbang antara rasional dengan dalil. Apa ya? Kan dalam ilmu kalam, dalam rukun iman kan ada percaya qadar dan qadar dan hari kiamat. Maksudnya seimbang tuh antara logika sama dalil. Nah, sama dalil. Dan tadi kan diberikan contohnya kita bisa ambil sholat itu kan berkenaan tentang ibadah, juga masuk ke dalam hukum atau syariat. Nah, ini yang kan dijelaskan dengan hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Nah, kan ilmu kalam dengan ilmu fikih kan ada hubungannya. Ilmu kalam mengarahkan secara kepada soal kepercayaan akidah, sedangkan ilmu fikih sarannya adalah hukum-hukum. Nah, contoh sholat tadi kan, sholat itu kan suatu ibadah. Nah, kita percaya bahwa sholat itu merupakan suatu ibadah untuk cara kita dekat atau percaya atau beriman atau bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Mungkin cukup atau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Bagaimana untuk kelompok berapa tadi Mas? 2 ya? 2. Apa sudah paham? Untuk perannya cuma itu ya Kak? Apa masih ada yang lain? Sebenarnya banyak, tapi kan salah satunya seperti itu. Karena kan ilmu kalam juga kan banyak hubungannya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya kan, ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih, dengan ilmu tasawuf atau dengan ilmu filsafat. Intinya kan ilmu kalam kan tadi dijelaskan menurut Ibnu Khaldun adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani atau keyakinan atau akidah yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional atau akal. Nah, seperti itu. Gimana? Masih ada yang belum paham atau sudah cukup? Ya Allah cukup. Oke. Terima kasih. Kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi memang seperti itu, benar apa yang dikatakan Mas Najis, bahwasanya peranan ilmu kalam itu ya memang termasuk ajaran atau argumen itu memang apa yang ada di Al-Quran dengan rasional kita, dalil akli dan akli kita itu sesuai gitu. Misal ya, contohnya bahwasanya di di hari kiamat nanti pasti akan ada turunnya Imam Mahdi misalnya. Nah, itu benar adanya karena banyak zaman dulu para ulama-ulama mendefinisikan bahwasanya Imam Mahdi itu nanti turun akan menjadi pusat atau imam para umat Islam pada akhir zaman itu, agar supaya nanti umat Islam itu biar tidak pecah belah gitu, biar imanannya tetap terjaga misalnya. Nah, itu memang nanti dibuktikan dengan secara rasional memang agak sulit, tapi sebenarnya itu memang akan terjadi pada waktunya nanti. Kurang lebih ya seperti itu. Dan apa tadi yang dicontohkan Mas Ajis tadi, bahwasanya apa tadi Mas Ajis? Sholat juga itu kan. Nah, itu juga ada kaitannya dengan fikih, tata cara sholat itu gimana. Ada kalau sholat pun nanti kita harus bersuci terlebih dahulu gitu kan. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu. Lanjut saja pertanyaan yang ketiga, sudah siap jawabannya dari Mas Denny mengenai fungsi-fungsi ya ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalau sudah siap dijawab pertanyaan.
pertanyaannya. Baik, di sini saya mencoba menjawab dari pertanyaan saudara Denny, yaitu tentang fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam tadi kan sudah dijelaskan ya, yaitu yang pertama untuk memperkuat, membela dan menjelaskan akidah Islam. Sedangkan yang kedua itu untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkara timbulnya pertentangan itu. Nah, seumpamanya ada sebuah ada seseorang yang mungkin dia itu tidak percaya bahwa adanya hari pembalasan gitu, seumpamanya gitu. Nah, dengan kita menguasai atau memahami tentang ilmu kalam itu, maka kita dapat menjelaskan gitu kepada orang tersebut bahwa secara akidah Islam yang benar yaitu hari pembalasan atau hari akhir itu pasti ada gitu, dengan menjelaskan dengan berbagai dalil lah kemungkinan. Nah, selain itu dengan kita memahami ilmu kalam tersebut, kita juga dapat menolak keyakinan-keyakinan yang mungkin melenceng dari ajaran Islam yang sesungguhnya gitu. Ya seperti itu tadi, soalnya ada seseorang yang dia tidak memiliki sikap toleransi seumpamanya, atau mungkin dia tidak mempercayai bahwa akan adanya hari kiamat gitu. Maka kita dapat menjelaskan dengan rinci atau detail bahwa di Al-Quran dan di hadis atau di sunnah itu ada penjelasan mengenai sikap toleransi ataupun tentang akan adanya hari akhir atau hari kiamat tersebut. Baik, apakah mau ditambahkan? Baik, izin menambahkan sedikit ya. Intinya kan fungsi ilmu kalam supaya kita tidak tersesat. Nah, ini kan sudah dijelaskan untuk yang pertama untuk memperkuat dan yang kedua untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari bertentangan dengan cara memberikan duduk perkara timbul pertentangan. Nah, maksudnya kita cari dulu kita tulis dulu masalahnya bagaimana, terus kita tarik garis lurusnya berdasarkan logika atau berdasarkan dalil supaya tidak ada timbul pertentangan, karena kita mencetuskan atau mendefinisikan, memberikan kesimpulan kan berdasarkan dalil nakli atau akliyah supaya tidak keluar dari akidah atau syariat Islam tersebut. Jika kita menarik satu garis logika berdasarkan logika kita saja tanpa ada dalil nakli atau akliyah, nah nanti bisa malah timbul pemahaman yang keluar dari kaidah-kaidah tersebut. Intinya tahu dulu duduk perkaranya dan menyimpulkannya sesuai atau berdasarkan dari nakliyah atau akliyah tersebut. Seperti itu. Gimana? Kelompok cukup paham. Jadi memang seperti itu ya kurang lebih ya mengenai fungsi-fungsi ilmu kalam. Jadi apa tuh tadi yang namanya ilmu kalam itu ada apa? Ilmu kalam kan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan atau keimanan dalam keagamaan ilmu Islam ya, dengan bukti yang yakin. Kalau kita udah iman, insya Allah itu tadi ilmu yang kita dapat atau kegiatan atau pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari akan lebih bermakna. Salah satunya tadi benar, itu adalah ilmu yang dapat mengkokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Sudah luar biasa jawabannya, bagus-bagus. Ada yang mau menambahkan?
garis besar, ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional nakliyah. Nah, itu dasar-dasarnya itu menggunakan jalur nakli atau menggunakan ataupun argumentasi rasional. Ya, ilmu kalam ini memang ilmu yang enggak sembrono. Kalau misal ya, saya ini sudah sholat gitu, saya ini sudah makan gitu, itu harus ada buktinya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan mengaitkan antara dalil nakli dengan akliyah tadi, itu disesuaikan. Makanya itu adanya jumhur ulama atau sekelompok ulama atau ya untuk membahas ini membahas tentang kemaslahatan yang ada di kehidupan sehari-hari. Makanya dasar pembahasan dasar ilmu kalam itu tadi ada di surat Al-Ikhlas salah satunya, surat ayat 1 sampai 4. Justru kan sudah dijelaskan bahwa ayat 1 itu Qul huwallahu ahad, ya kan? Bahwa Allah itu satu gitu. Nah, makanya tadi di awal tadi sudah dijawab oleh Fajri bahwasanya untuk membuktikan Allah itu satu bagaimana gitu, yaitu dengan mempercayai sifat-sifat atau ya sifat-sifat wajib ya, sifat Allah, sifat-sifat bagi Allah lainnya. Nah, dengan itu nanti kita akan rasa atau keimanan kita ini akan lebih meningkat lagi, bertumbuh lagi, semakin kuat, sehingga balik lagi ke jawaban tadi yang dijawab Mas Aziz, kita akan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan misalnya. Itulah salah satunya. Hanya itu ilmu manfaat ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, untuk kita kita pahami sehingga suatu saat akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja. Saya rasa cukup. Sebelum kelompok 2 menutup presentasi, silakan. Kelompok 1, mohon maaf, 1 ya. 1 Pak. Ya, mohon maaf. Silakan disimpulkan hasil itu tadi, hasil pembahasan kita hari ini mengenai ilmu kalam. Bacakan kesimpulannya. Baik, di sini kami dari kelompok kelompok 1 akan menyimpulkan pembahasan pada pertemuan kali ini. Kesimpulan yang pertama yaitu ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin, atau ilmu yang membahas soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Yang kedua yaitu ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengkokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi, ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Sekian mungkin kesimpulan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, silakan untuk presentasi. Baik, itu tadi kesimpulan yang dibacakan oleh teman saya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman atau perwakilan kelompok. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok saudara. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semoga dapat bermanfaat ya, atau nanti kelompok yang berikutnya lebih bagus lagi. Amin. Amin. Nah, jadi seperti itu anak-anak, yang namanya belajar memang harus semangat, harus sabar, ya, nggak boleh mengeluh, karena proses yang kita jalani akan menjadi gambaran atau apa ya, gambaran untuk hasil kita nanti. Ini sebelum saya tutup, Bapak akan sedikit bertanya mengenai ilmu kalam pada anak-anak. Ada yang tahu tadi apa? Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam itu sama saja dengan apa? Ilmu yang membahas apa? Tentang Keyakinan atau keimanan. Ya, ilmu yang membahas tentang ketuhanan, akidah, keyakinan yang didasari dengan apa? Didasari dengan dalil-dalil nakli dan dalil dan akliyah. Nah, dasarnya itu ada pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Nah, itu adalah dasar-dasar ilmu kalam. Adapun dalam Quran surat Al-Furqan juga ada pada ayat 59 dan sebagainya. Nah, jadi hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain itu tadi banyak ya, contohnya hubungan dengan ilmu fikih, ilmu kalam itu berkaitan. Itu nanti dipelajari lagi di rumah mengenai, ya dibaca-bacalah pokoknya di rumah mengenai ilmu kalam ini supaya biar lebih paham lagi. Ya, oke, sudah paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada yang tahu nama lain dari ilmu kalam itu ilmu apa? Ada yang tahu? Ibu tahu? Hah? Ilmu apa? Belum ada yang tahu ya? Belum. Ilmu kalam itu biasanya kata lain dari ilmu kalam itu nama lain ya. Itu bisa disebut ilmu tauhid, ilmu aqaid, ya, seperti itu. Atau ilmu suluddin. Jadi harus benar dipahami itu nanti pas UTS keluar loh itu nanti apa namanya, nama-nama insya Allah keluar. Sedikit Bapak kasih visi-visi sedikit saja itu tadi. Mengenai ilmu kalam, nama ilmu kalam, dasar-dasarnya, maupun pengertiannya. Nah, itu saya rasa cukup ya. Cukup Pak. Oke, waktu juga sudah habis. Hari ini untuk pertemuan pertama cukup baik, alhamdulillah. Berikutnya sebelum Bapak tutup akan menyampaikan rencana pembelajaran besok. Yang pertama itu besok nanti ya sama saja presentasi untuk pertemuan kedua ya, disiapkan kelompok 2 materinya apa saja dipahami supaya nanti pas ketika presentasi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau kelompok lain. Oke, begitu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Dulunya Bang minta maaf bila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.